Ini lagi panik banget nih anak-anak. Ya jadi emang qadarullah sekitar 2 hari yang lalu kan si Kaba masuk rumah sakit, terus taunya juga sampai harus masuk ke ICU gitu karena sakitnya dia ada serangan asma yang lagi tidur, lagi tenang, dan 2 menit sebelum tidur, untung udah di rumah sakit ya, udah lagi di dalam kamar rawat gitu, lagi tidur, lagi tenang, aku cek, oh saturasi 397, oke aman. Baru aku balik naik ke sofa mau tidur, tiba dia kebangun, dia cuma kayak nggak bisa nafas, tapi nafasnya bener-bener sependek itu, dia cuma oke, nafas panjang, ayo tenang, kamu tenang, jangan panik, tapi tetap nggak bisa. Akhirnya aku panggil suster, panggil dokter, dan kita tahu ya ketika orang lain panik gitu kan, suster sama dokter di ruangan tuh juga kelihatan banget panik gitu, nggak siap dengan situasi. Tiba-tiba si anak begitu gitu, saturasinya juga 89. Akhirnya kita buru-buru diuap, habis diuap akhirnya dokter bilang nih daripada ada serangan lagi, kita juga belum tahu nih naik apa enggak lagi saturasinya, pindah ke ICU ya gitu. Pindah ke ICU, terus aku juga pas udah gitu pindah di ICU, karena kita berpikir ICU tuh kan emang serem banget nih, pengalaman keduanya Kaba sih masuk ICU gitu. Jadi pas dibilang masuk ke ICU, di situ dijelasin nanti terburuknya kalau saturasinya nggak naik, nafasnya juga nggak dapet terus, kita harus pasang ventilator apa. Itu tuh badan aku tuh kayak menggigil semua, kayak gemeteran sampai kayak disuruh diri aja nggak sanggup gitu. Disuruh tanda tangan tuh pegang pulpennya, tanganku kayak lemes banget gitu, dan Mas Anung lagi di Jogja. Ya udah, tapi akhirnya yang harus dihadapin yang namanya ibu, kita ke anak tuh harus nunjukin kuat. Rasanya tuh padahal pengen nangis lah, panik kayaknya, udah kayak aduh udah nggak kuat banget gitu. Akhirnya nemenin dia sampai ICU. Besok paginya Mas Hanung datang dari Jogja pulang buru-buru. Terus di ICU kondisinya mulai stabil dan ditunggu selama 24 jam. Akhirnya nggak ada serangan lagi, walaupun masih bergantung oksigen, karena kalau nggak pakai oksigen saturasinya tuh masih turun terus. Nah, di hari kedua di ICU aku juga ada kerjaannya udah bilang, Mbak kalau akhirnya nggak bisa ya udahlah nggak apa-apa gitu. Cuman aku juga bukan orang yang workaholic, aku juga bukan ibu yang gila juga gitu, anak lagi di ICU terus aku tetap pergi kerja gitu. Tapi kebetulan kemarin ada acaranya tentang Asma Day. Aku akan satu panggung talk show sama dokter asma anak yang mendapatkan jadwal beliau juga susah banget karena hits juga gitu kan. Terus banyak pakar asma di sana. Terus tempatnya dari rumah sakit anakku jaraknya cuma 15 menit. Jadi aku pikir kenapa nggak aku ambil tuh, di rumah sakit ada suster, ada dokter, ada bapaknya juga, ada pengasuhnya juga. Aku pergi selama 1,5 jam kayaknya aman, aku pergilah. Dan pas pulang taunya anakku udah bisa balik ke kamar rawat inap karena kondisinya udah membaik. Nah terus itu kemarin, hari ini juga aku ada kerjaan di sini, walaupun agak jauh tapi anakku kondisinya udah stabil, saturasinya udah mulai naik. Hari ini belajar copot oksigen gitu, walaupun kalau nafas tuh masih kedengeran gitu. Jadi kalau kita kan harusnya nafas tuh effortless ya, kita nggak berasa kalau kita nafas. Kalau dia tuh sadar banget bahwa dia tuh lagi narik tiap tarikan nafasnya, tapi kondisinya udah lebih oke. Dia bilang dia nggak apa-apa lah kalau dia pergi cuma sekitar 3 atau 4 jam, yang penting balik ke sana lagi. Jadi aku tadi ninggalin jam 2:30, insya Allah nih nanti jam 7 pengennya udah bisa sampai rumah sakit lagi. Ya walaupun kepala rasanya bercabang, kemarin juga di tengah anak lagi di rumah sakit, aku juga harus ke graduation kakaknya, terus kakaknya ada yang sakit juga, terus aku harus jemput kakaknya yang satu ada lagi ke mall sama teman-temannya. Itu resiko ya kalau punya anak banyak, gimana satu badan satu kepala tapi bisa berbagi ke 5 anak, semuanya harus bisa beres, kerjaan harus beres, adik kakaknya juga harus kepantau, mereka tetap dapat perhatian kita. Makanya hari ini aku bawa anakku yang paling kecil karena dia biasanya tidur sama aku, karena udah 3 hari aku di rumah sakit, 4 malam. Jadi kalau kegiatan dia ikut ke tempat kegiatan dia ngerasa aku tetap ada. Ya itulah, cuman kapan aku me time-nya biasanya nanti nunggu semuanya udah tenang, anak udah balik dari rumah sakit, semuanya sehat, biasa itu udah aku butuh waktu sebentar buat sendiri gitu. Atau enggak kalau sekarang selama perjalanan ini kalau lagi nyetir sebentar ke rumah pulang, nah di situ waktuku kadang-kadang tuh aku nangis sendiri sambil nyetir gitu kan, atau enggak pas lagi mandi gitu, karena ya namanya perempuan kan kayak tetap pengen ada yang dikeluarin, ngerasa capek, ngerasa sedih, ngerasa stres, tapi kan nggak bisa nunjukin ke anak itu situasinya dan gak ada waktu gitu. Jadi pas lagi sendiri banget kadang-kadang aku keluarin semua rasa itu. Me time-nya juga suka sama Abi Anung juga, atau mungkin Kak Saskia sendiri butuh? Aku kadang-kadang kalau me time pengen butuh sendiri, karena aku bukan orang yang gampang mengekspresikan perasaan. Kadang-kadang kalau ada orang lain, bahkan ada Mas Hanung tuh aku suka gengsi, suka nunjukin gue I'm okay gitu, nggak apa-apa gitu, aku bisa handle semuanya apa segala macam. Jadi kadang-kadang aku baru bisa ngeluarin banget ya kalau emang aku sendirian banget aja gitu. Tapi ya kadang-kadang ya tetap butuh Mas Hanung juga buat yuk bantu gue yuk, kalau lo tahu apa yang gue rasain, sesedih apa, ya dia juga harus tahu.
Hari ini kalian juga graduation, bagaimana dramanya hari ini? Ngebagi diri. Jadi yang graduation tuh kemarin. Jadi pagi aku datang ke acara Asma, terus abis itu pulang ke rumah nyariin baju buat Kala graduation, ke rumah sakit dulu nengokin bahwa aku perginya nggak seharian banget ya, 2 jam dulu baru bawa Kala graduation. Abis graduation udah keburu janji sama komunitas nobar filmnya Mas Hanung, jadi aku harus datang dulu ke mall buat greeting. Abis itu jemput Sibil yang lagi jalan sama temennya, balik lagi ke rumah sakit. Balik ke rumah sakit udah rame orang, tamu kan, keluarga. Terus pas mau pulang anak-anak maunya aku pulangnya mau sama Bia, mau ditidurin dulu, mau dimandiin dulu, pulang dulu mandiin, baru balik lagi ke rumah sakit. Kayak nyampe rumah sakit jam 11 kayak ya aku capek banget mau megang handphone, nggak sempet apa gitu-gitu. Cuman kadang-kadang dengan kegiatan yang sangat padat itu membuat aku untuk udahlah jangan dirasain dulu semua rasa sedih apa segala macem gitu kan ya, anak di rumah sakit pasti sedih, cuma semua belum kerasa gitu karena padat kegiatannya, jadi nggak ada waktu untuk mencerna semuanya, jadi kayak jalanin aja dulu gitu, nanti biasanya baru kerasa ketika semua udah tenang. Dia ini mau punya anak gadis lagi, remaja lagi. Aduh iya tegang. Aduh, jadi dulu kalau punya anak cewek, dia aku mau main ke rumah teman ya oke, dia pulang sekolah aku ke mall oke, bla bla bla, dan anakku kebetulan itu emang seneng banget nongkrong gitu, jadi kalau pulang ke kafe, ke rumah teman, ke mall aku oke. Tapi mulai masuk dunia ABG gitu kan udah mulai taksir-taksiran, jadi dia aku ke mall ya, bentar dulu sama siapa, ngapain aja, ada siapa aja. Terus pas anaknya udah ke mall juga aku telepon asisten kayak samperin dong ke mall ini, lo intipin dong, bener nggak mereka doang. Jadi kayak repot banget ternyata punya anak ABG gitu, jadi ya seru sih. Kayak kemarin juga bilang, dia aku nonton film A ya aku suruh asistenku intipin dong, bener nggak dia cewek-cewek, terus cek aman dia, bener kok cewek-cewek semua, tadi yang ngintip temen aku bukan aku karena takut ke gap, aku yang ngintip. Oh ya udah. Terus pas keluar studio itu kan karena aku mau greeting, jadi aku di studio yang sama, di mall yang sama. Sibil kok belum keluar? Bentar masih nonton. Enggak, ini film yang kamu bilang film kartun, kok nggak ada kamu yang keluar. Ditutup handphonenya, 10 menit keluar dari studio yang lain. Kamu nonton apa ya? Aku pengen bilang dia nonton ini, takutnya nggak boleh. Aduh, jadi kayak tricky banget. Aku bilang kayak udah diintipin sama temennya asisten gue, masih salah orang. Jadi aku nanya temen asisten, yang lo lihat siapa? Tadi lo bilang cewek semua. Ya habis lihat tadi banyak kerumunan cewek-cewek semua, ya aku pikir itu Sibil gitu. Jadi kayak ya ternyata ngurusin anak ABG juga banyak trik, banyak yang kita harus lebih pinter juga dari dia gitu. Kayak wow, banyak banget yang harus dipelajari. Berarti Sibil udah mulai ada cinta suka-sukaan sama lawan jenisnya? Pastilah, apalagi Kala juga dari kelas 5 kan juga udah mulai si A suka Kala ini juga. Iya dong, si B suka ini apa, udah mulai. Nah ini fase baru lagi sebagai orang tua, gimana ngejagain anak cewek yang mulai ABG gitu. Mungkin kalau anakku yang cowok duluan yang ABG kayak lebih santai, karena dulu aku gedein Bumi kan dari aku 6 tahun ya, Bumi 6 tahun udah sama aku Mas Hanung. Enak banget, jadi kayak siapa pacar apa, terus pas jalan tuh kayak santai aja. Tapi pas anak cewek naksir siapa, terus pas di jalan kayak wah gila, gue nggak bisa santai lagi. Kalau bisa kirim orang mata-mata buat ngikutin terus, rasanya kayak pengen gitu. Tapi tipe yang ngelarang nggak sih dia? Gitu. Aku nggak bisa ngelarang sama anak, aku nggak bisa marah, itu kelemahanku gitu. Dan aku kalau marah tuh aku cuma bisa diem. Makanya semalam Sibil abis, kamu kok bohong sih sama aku sedih banget loh, aku bilang gitu. Kamu bilangnya nonton film kartun, toh nonton ini, dan filmnya padahal yang dia tonton juga nggak apa-apa gitu. Ya aku pikir dia soalnya ngizinin film selain kartun kan harus ada orang gede yang dampingin gitu. Udah, dia marah ya sama aku, ya aku cuma bisa diem aja. Aku bilang aku kecewa, aku sedih banget sama kamu. Ya aku nggak tahu harus gimana sekarang. Yaudah dia marah aja sama aku, dia hukum aku aja. Aku nggak tipe orang yang kayak gitu lah. Jadi aku kalau marah, aku kecewa ya aku lebih diem, aku sedih gitu. Ya udah begitu. Terus baikannya gimana tuh? Baikannya ya dia sibuk sih sampai sekarang, kayak ngomongin dia gimana dia ini. Cuman karena aku juga lagi di rumah sakit, jadi ya belum ngobrolin lebih dalam lagi. Itulah banyak PR. Kalian graduation nangis pakai rok? Iya itu lucu banget, si Kala graduation harus pakai baju formal dan gurunya sih menyarankan pakai dress gitu. Sedangkan Kala kan super duper tomboy dan dia sukanya tuh pakai celana, pokoknya edgy banget. Udah aku dandanin dia pakai rok pendek tapi pakai legging, jadi sopan banget. Terus atasannya tadi bukan itu, atasannya lebih lucu lagi. Tiba-tiba aku lagi nyiapin sepatu pantofel gitu, pantofel hitam. Pas aku pulang ini ngambil, pas aku balik dia lagi begini lagi nangis heboh. Kenapa? Akhirnya dia diem, aku nggak mau pakai rok begini apa segala macam. Terus akhirnya ya aku coba cariin baju yang lebih edgy lagi biar nggak terlalu feminim, nggak terlalu girly. Ya sambil ngejelasin ke dia, kamu tuh tetap harus bisa memposisikan diri gitu, walaupun kamu nggak suka pakai rok, nggak suka rapi, tapi ada momen tertentu ya kamu harus rapi kayak aku. Aku tuh hari-hari cuma pakai hoodie,
pakai ninja sama celana tidur kemana-mana. Itu kalau aku ke sekolah, aku ke mall, aku kemana. Tapi ya ketika aku ada event, ya aku harus begini, aku harus make up, pakai baju rapi, pakai heels gitu. Jadi aku jalan kamu lihat kan aku begitu, iya. Aku harus menyesuaikan diri. Begitu juga kamu buat kehidupan kamu ke depannya. Ya ada momen ya kamu harus dress up gitu, walaupun kamu nggak suka, tapi itu untuk menghargai acara. Ya udah setelah dijelasin gitu, ya udah tapi sepatu aku maunya Converse, aku pokoknya sepatunya Keds, aku nggak mau pakai pantofel, terus ininya begini jadi dia ngatur, aku nggak mau make up, jangan pakai aku blush on, jangan gini ya oke gitu ya, jadilah akhirnya drama. Kak Mas Anung kan juga